dalam sebuah hadis, ikhwani afizakumullah wa barakallahu fikum, yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, bainama nahnu julusun ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, suatu ketika kita ini duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba Rasulullah bersabda, yattali'u alaikum rajulun min ahlil jannah. Sesaat lagi akan muncul di hadapan kalian seseorang dari penghuni surga. Para sahabat pun penasaran. Fattala'a rajulun ansari. Tiba-tiba yang keluar dari kalangan penduduk Ansor, kota Madinah. Tantifu lihiyatahu min ma'i wudhu'i. Jenggotnya ini berkilau. Nah, karena air wudhu. Air wudhu menempel di jenggot, kalau kena cahaya ini apa? Ya, berkilau, membias cahayanya. Nah, munta'ilun bina'lai biyadihi shimal, dia menenteng kedua sandalnya dengan tangan kiri. Nah, orang itu pun berjalan. Kata Anas bin Malik, falamma kana fi yaumil ghad, di keesokan harinya Nabi SAW lagi-lagi mengucapkan kepada kita, ya tali'u alaikum rajulun min ahlil jannah, akan muncul di hadapan kalian seseorang dari penghuni surga. Fattala'a dzaka ar-rajul 'ala al-martabatihi al-ula. Yang keluar ya orang yang sama, sesuai dengan keadaan yang sebelum. Dia berjalan sambil menenteng sendalnya di tangan kiri. Nampak air wudhu di jenggotnya keluar dari masjid Nabi SAW. Lama kana minal ghad, di keesokan harinya pula, kejadian 3 kali. Nabi SAW masih bersabda, yang akan keluar ini rajulun min ahlil jannah. Maka yang keluar juga orang yang sama. Ketika Nabi SAW bangkit, ittaba'ahu Abdullah ibn Amr ibn al-As. Orang ini diikuti oleh sahabat Abdullah ibn Amr ibn al-As. Sahabat ini penasaran. Nah, diikuti kemana orang ini berjalan? Kemudian sahabat Abdullah bin Amr ibn al-As meminta izin dengan mengatakan, inilah haitu abi. Nah, wahai fulan, saya ini habis berselisih dengan ayahku, kata Abdullah bin Amr ibn al-As. Nah, wa aqsamtu alaihi annani lan adkhulahu 3 ayyam, dan saya sudah bersumpah tidak akan masuk ke rumah abiku, tidak akan masuk ke rumah ayahku selama 3 hari. Wa idza ra'aita an ta'wiyani, kalau engkau mau mengizinkan saya menginap di rumahmu selama 3 hari, hatta yahil qasami, sampai sumpahku tadi berjalan, sampai sumpahku tadi lebur, nggak ada tempat. Qala na'am. Sahabat itu mengatakan, silahkan, diperbolehkan. Kata Anas bin Malik, wa huwa yuhaddits annahu bata ma'ahu 3 ayyam, dan Abdullah ibn Amr ibn al-As ini menyampaikan kepada sahabat Anas bin Malik apa yang dia lihat selama 3 hari. Tujuannya nginep di rumah orang tersebut untuk apa? Untuk melihat apa amalannya. Falam yara annahu yakum min al-lail, dia enggak melihat orang ini mengerjakan salat tahajud, enggak banyak salat malam. Illa annahu idzan qalaba kabbara wa dzakara Allah. Beberapa kali melihat dia ini terbangun secara mendadak, mungkin bermimpi. Kemudian dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, bertakbir hatta yakuma dzalika li salatil fajr. Kemudian dia kembali tidur sampai bangun untuk melaksanakan salat subuh. Illa annani ma sami'tu minhu illa khaira. Akan tetapi memang saya tidak pernah mendengar dari ucapannya kecuali kebaikan. Tidak pernah saya mendengarkan dia mengucapkan kata-kata kotor. Ucapannya baik, itu saja. Enggak lebih enggak kurang. Lama madha 3 ayyam, sudah berjalan 3 hari. Dia enggak melihat apa-apa, enggak melihat sesuatu yang spesial.
wa kittu an ahtakir amala, dan aku hampir saja meremehkan orang ini, meremehkan amalan dia. Sehingga Abdullah ibn Amr ibn al-As pun mengaku, ya fulan, ya Abdullah, ma kana baina abi ghadabun wala hajar, sesungguhnya enggak ada antara diriku dengan ayahku perselisihan ataupun boikot. Mungkin batin kita, loh masa sahabat berbohong? Hah? Tidak berbohong. Maksud beliau, saya ada perselisihan dengan ayahku dulu. Bukan sekarang. Istilahnya apa? Tauriah. Dia bohong, tapi tauriah. Nah, namun saat ini enggak ada antara diriku dengan ayahku perselisihan wala boikot. Nah, illa annani sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu 3 marrat fi 3 majalis. Melainkan Nabi sallallahu alaihi wasallam berucap sebanyak 3 kali di 3 majelis. Akan muncul di antara kalian orang dari penduduk surga. Fatala'ta anta fi 3 marrat. Yang muncul adalah kamu pada 3 kali kejadian itu. Fa'aradtu an awi ilaik hatta anzur amalak. Maka saya bermalam di rumahmu untuk supaya saya lihat apa perbuatan yang engkau lakukan. Falam ara minna kabiral amal, dan saya enggak melihat banyak yang engkau lakukan. Famal ladzi balagha bi ala ma qalahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas apa yang membuat Nabi sallallahu alaihi wasallam menjamin engkau sebagai penduduk surga? Apa rahasianya? Kata orang itu menyebut, ma huwa illa ma ra'ait. Enggak ada kecuali apa yang sudah kamu lihat 3 hari di sini. Enggak ada kecuali apa yang sudah kamu pandang, kamu saksikan. Ghaira annani la ajidu ghillan ala ahadin minal muslimin. Dan aku tidak pernah dengki kepada seorang pun di antara kaum muslimin, wala ahsaduhu ala khairin mimma a'tahu Allahu iya. Dan saya tidak pernah hasad, saya tidak pernah iri atas kenikmatan apapun yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Enggak pernah dengki, enggak pernah hasad, enggak pernah hiqat, enggak pernah iri, enggak pernah ada perasaan suudzon, buruk sangka, memata-matai saudaranya. Ini semua dia bersihkan pada hati beliau. Kata Abdullah ibn Amr ibn al-As, hadzal ladzi balaghat bik wa hadzal ladzi ma nutiq. Ya, inilah yang membuat engkau sampai pada derajat itu, dan inilah yang mungkin banyak tidak kita punya.